Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Agama Islam, kelas IKM 3C akan mempresentasikan tugas kami mengenai ajaran Islam tentang upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Oke, next. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Nabila Putri Dewitasari, yang kedua ada Tama Zunun, lalu ada Anindita Alisa, lalu ada saya sendiri Sultan Aksanul, lalu ada Nabila Damayanti, Faisal Alfarosi, dan Rania Nisrina Aziza. Oke, next. Yang pertama ada pendahuluan. Latar belakang. Pada dasarnya setiap manusia menghendaki hidup dan kehidupan yang sehat, tenang, tentram, dan bahagia. Meskipun tidak selamanya kemauan dan keinginan tersebut dapat selalu tercapai. Islam merupakan agama yang sempurna dan lengkap mengatur segala aspek kehidupan manusia dengan tujuan untuk menciptakan kemakmuran dan ketentraman di bumi guna menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Berbagai aspek diatur dalam agama Islam dan salah satu aspek yang diatur adalah aspek kesehatan. Agama Islam sangat mengutamakan kesehatan, baik itu lahir dan batin, sehingga menempatkan kesehatan sebagai kenikmatan kedua setelah iman. Kesehatan adalah salah satu faktor yang penting bagi kehidupan manusia karena dengan kondisi sehat, manusia dapat beraktivitas dengan nyaman dan dapat banyak berbuat kebaikan dengan memberi manfaat kepada sesama. Seseorang yang memiliki tubuh sehat juga dapat beribadah dengan lebih baik dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang sangat mahal harganya. Menurut Undang-Undang Kesehatan RI nomor 36, kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesehatan pada seseorang mencakup aspek fisik, mental, dan spiritual demi tercapainya keadaan yang sejahtera bagi seorang. Kondisi sehat tidak selalu serta-merta terjadi, namun harus senantiasa diusahakan melalui berbagai upaya yang dapat meningkatkan kesehatan dan juga mencegah terjadinya penyakit. Upaya tersebut dapat dimulai dari menanamkan pola pikir sehat kepada masyarakat serta dilakukan melalui lingkup yang paling kecil terlebih dahulu. Islam sangat memperhatikan soal kesehatan dengan cara antara lain yaitu mengajak dan menganjurkan untuk menjaga dan mempertahankan kesehatan yang telah dimiliki oleh setiap orang. Anjuran menjaga kesehatan tersebut bisa dilakukan melalui tindakan preventif dan promotif sebagai implementasi dari kesehatan masyarakat. Suatu paradigma dalam masyarakat pada saat ini juga mulai bergeser dari upaya kuratif atau mengobati menjadi upaya kesehatan preventif karena pada dasarnya mencegah penyakit lebih diprioritaskan daripada mengobatinya. Kesehatan masyarakat juga selaras dengan ajaran agama Islam. Hal ini tercermin dari berbagai bukti yang menunjukkan, misalnya menganjurkan umatnya untuk melakukan upaya proteksi diri atau ikhtiar dari berbagai penyakit, infeksi misalnya dengan imunisasi. Selain itu, pencegahan penyebaran wabah tercermin dalam hadis, janganlah engkau masuk ke dalam suatu daerah yang sedang terjangkit wabah dan bila dirimu berada di dalamnya, janganlah pergi meninggalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu masih banyak contoh-contoh lain dari kesehatan masyarakat yang selaras dengan agama Islam. Oke, next. Oke, next. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana upaya peningkatan kesehatan masyarakat menurut agama Islam? Kedua, bagaimana upaya peningkatan kesehatan dan keselamatan kerja dalam perspektif Islam? Dan yang ketiga, bagaimana upaya promosi kesehatan dalam perspektif Islam? Lalu tujuan, yang pertama, mengetahui upaya peningkatan kesehatan masyarakat menurut agama Islam. Kedua, mengetahui upaya peningkatan kesehatan dan keselamatan kerja dalam perspektif Islam. Dan yang terakhir, mengetahui upaya promosi kesehatan dalam perspektif Islam. Next. Kemudian di jawaban pustaka, yang pertama dari kesehatan. Banyak ahli yang berpendapat mengenai definisi kesehatan.
Yang pertama yaitu menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, pengertian kesehatan menurut UU ini adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Definisi lain juga disampaikan oleh WHO 1947. WHO mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan mental, fisik, dan kesejahteraan sosial yang berfungsi secara normal tidak hanya terbebas dari suatu penyakit. Kemudian MUI juga menyampaikan pendapatnya mengenai sehat. Sehat merupakan ketahanan jasmania, rohania, dan sosial yang dimiliki manusia sebagai karunia Allah yang wajib disyukuri, dijaga, dipelihara, dikembangkan, serta diamalkan sesuai dengan tuntunannya. Nah, berbicara mengenai kesehatan, status kesehatan masyarakat Indonesia masih belum merata. Salah satu penyebabnya karena pembangunan fasilitas kesehatan yang belum merata pula. Di samping itu, menjaga kesehatan, baik kesehatan diri sendiri maupun kesehatan orang lain, merupakan suatu hal yang penting. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat Yunus ayat 57 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh-penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orangnya yang beriman. Kemudian masyarakat. Menurut Peter Alberger, masyarakat adalah keseluruhan kompleks hubungan manusia yang bersifat luas, yang terdiri atas bagian-bagian dan membentuk hubungan sosial. Peter juga memiliki persepsi lain mengenai masyarakat. Menurutnya, masyarakat adalah suatu sistem interaksi atau tindakan yang terjadi antara dua atau lebih individu yang saling memengaruhi perilakunya. Dari pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa selalu terjadi interaksi dalam suatu kelompok masyarakat. Kemudian ada kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat merupakan sebuah organisasi baik privat maupun publik yang bertujuan untuk mencegah penyakit, mempromosikan kesehatan, dan memperpanjang kehidupan atau usia dalam suatu populasi secara keseluruhan. Sedangkan pengertian kesehatan masyarakat menurut Winslow adalah ilmu dan seni pencegahan penyakit, memperpanjang hidup dan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan melalui upaya masyarakat yang terorganisir. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kesehatan masyarakat cenderung berfokus pada pencegahan dan promosi kesehatan serta berpusat pada populasi bukan individu. Pencegahan penyakit sendiri dalam kesehatan masyarakat ada 3 levelnya. Yang pertama yaitu pencegahan primer, pencegahan sekunder, yang terakhir pencegahan tersier. Nah, selain promotif dan preventif juga tentu ada upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Indonesia, negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam pun tentu memiliki anjuran dalam meningkatkan kesehatan masyarakatnya yang sesuai dengan ajaran Islam. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat menurut ajaran Islam, seperti pada blog yang ditulis oleh Untari. Ia menganggap bahwa upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat bisa melalui beberapa cara, seperti meningkatkan pendidikan kesehatan, memperbaiki administrasi dan kebijakan kesehatan, menjaga kesehatan lingkungan, dan melakukan promosi kesehatan. Next. Selanjutnya adalah upaya peningkatan kesehatan masyarakat menurut Islam. Islam sangat mengutamakan kesehatan lahir dan batin dan menempatkannya sebagai kenikmatan kedua setelah iman. Islam sangat memperhatikan kesehatan dengan cara mengajak dan menganjurkan untuk menjaga dan memperhatikan kesehatan yang telah dimiliki oleh setiap orang. Anjuran menjaga kesehatan itu bisa dilakukan dengan tindakan preventif atau pencegahan dan kuratif atau penyembuhan dan pengobatan. Secara preventif, perhatian Islam terhadap kesehatan ini bisa dilihat dari anjuran sungguh-sungguh terhadap pemeliharaan kebersihan. Rasulullah SAW bersabda, banyak manusia merugi karena 2 nikmat, yakni kesehatan dan waktu luang menurut hadis riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas. Dalam keterangan hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah berdoa, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kehilangan nikmat karuniamu, dari perubahan kesehatan yang telah engkau berikan, mendadaknya balasanmu, dan dari segala kemurkaanmu menurut hadis riwayat Muslim. Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat 2 kenikmatan yang telah dikaruniakan oleh Allah SWT kepada hambanya dan sering dilupakan oleh manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang. Oleh karena itu, sudah sepatutnya agar selalu bersyukur dengan nikmat yang diberikan Allah SWT. Dari hadis yang ada di atas dapat kita ambil kesimpulan untuk senantiasa menjaga kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah SWT sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Next.
Next. Upaya peningkatan kesehatan masyarakat akan terwujud apabila masyarakatnya dapat mulai menjaga kesehatan individu. Berikut ini adalah beberapa cara menjaga kesehatan sesuai dengan tuntutan Nabi Muhammad SAW. Tindakan yang pertama ada tidak makan secara berlebihan dan menghindari makan yang haram. Makan secara berlebihan merupakan hal yang dilarang dalam Al-Quran dan medis. Larangan tersebut tercantum di dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk tidak berlebih-lebihan dan membagi porsi lambung menjadi 3 bagian, yakni sepertiga lambung untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga terakhir untuk udara. Selain itu, Islam juga mengajarkan pemeluknya untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halalan thayyiban atau halal dan baik. Ketentuan mengenai makanan halal dan haram sudah disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Berdasarkan ayat tersebut, Islam melarang manusia untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak halal dan tidak baik. Next. Rajin berpuasa. Puasa adalah menahan diri dari segala yang membatalkan mulai dari fajar shadiq hingga terbenam matahari dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Rasulullah bersabda yang artinya berpuasalah kamu supaya sehat tubuhmu. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa berpuasa sangat bermanfaat bagi kesehatan. Dalam beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa betapa besar hikmah dan manfaat puasa bagi kesehatan manusia baik secara preventif maupun kuratif terhadap beberapa jenis penyakit. Yang ketiga, ada rutin berolahraga. Olahraga dalam Islam merupakan anjuran dari Rasulullah SAW. Olahraga yang dianjurkan dalam Islam yaitu berenang, berkuda, dan memanah. Masing-masing olahraga mempunyai manfaat bagi setiap yang melakukannya. Hal tersebut sesuai dengan hadis berikut ini. Persiapkanlah semua kekuatan yang kalian miliki. Ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu memanah. Ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu memanah. Hadis riwayat Muslim. Next. Yang keempat ada membersihkan gigi. Nabi Muhammad SAW memberikan tuntutan kepada umatnya untuk selalu menjaga kebersihan gigi dan mulut. Bahkan Rasulullah membersihkan giginya hampir di setiap awal aktivitas, sholat, dan sampai mau tidur. Karena itu dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, andaikan aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan menyuruh mereka bersiwak setiap kali berwudu. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa di dalam siwak mengandung banyak manfaat untuk kesehatan gusi dan gigi. Yang kelima ada tidur miring ke kanan. Agama Islam mengajarkan tentang bagaimana posisi tidur yang baik dan terbukti secara medis manfaatnya. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk tidur dalam posisi menghadap ke kanan seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu. Dari hadis tersebut dikatakan bahwa tidur miring ke kanan merupakan anjuran dari Nabi Muhammad SAW sendiri. Next. Yang terakhir adalah menjaga kebersihan. Ajaran Islam sangat memperhatikan masalah kebersihan yang merupakan salah satu aspek penting dalam kesehatan. Dari sisi pandang kebersihan dan kesehatan merupakan salah satu bentuk upaya preventif. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Tabrani, Rasulullah SAW menyarankan kita untuk membersihkan segala sesuatu karena Islam dibangun atas kebersihan. Rasulullah SAW sangat menganjurkan kepada umatnya untuk senantiasa menjaga kebersihan. Dengan menjaga kebersihan, tubuh kita akan sehat dan kuat. Next. Selanjutnya, upaya peningkatan kesehatan dan keselamatan kerja dalam perspektif Islam. Kata selamat ini mempunyai akar yang sama dengan beberapa kata yang sudah kita kenal seperti salam, salim, taslim, muslim, dan Islam. Semua makna dari kata-kata ini akan secara konvergen mengarah kepada pengertian selamat dan damai atau safe and peace. Selamat sendiri secara lugas berdasarkan Kamus Al-Munjid berarti terbebas dari aib atau bahaya. Agama Islam sangat menganjurkan keselamatan umat manusia di dunia maupun akhirat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari ancaman-ancaman yang akan membahayakan diri dan keluarga. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taghabun ayat 11, yang artinya tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah
niscaya dia akan diberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Selanjutnya terdapat upaya promosi kesehatan dalam perspektif Islam. Islam memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang individunya saling membutuhkan dan saling mendukung. Antara individu, masyarakat mempunyai hubungan yang idealnya saling menguntungkan. Upaya promosi kesehatan menjadi salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan guna memupuk kerukunan dan silaturahim antar sesama. Pada hal ini dapat dilihat bahwa promosi kesehatan dapat dikatakan salah satu proses pemberdayaan masyarakat dalam hal pemeliharaan, peningkatan, dan perlindungan kesehatan, dan bukan hanya pendidikan dan penyuluhan kesehatan. Islam menerapkan metode promosi kesehatan dalam ajakan hidup sehat yang dilakukan secara dakwah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh atau berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa promosi kesehatan adalah ajakan untuk melakukan kebajikan, karena kesehatan adalah hal dasar yang wajib dimiliki seorang muslim agar melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebaik mungkin. Selanjutnya ada bagian penutup. Ajaran agama Islam berkolerasi mendukung peningkatan kesehatan masyarakat. Di dalam agama Islam juga sangat banyak anjuran dan perintah untuk mempertahankan tubuh tetap dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani. Ajaran Islam juga mengajarkan umatnya untuk selalu bersyukur dengan nikmat yang dimilikinya, terutama nikmat sehat. Umat Islam juga diajarkan untuk selalu berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam sendiri juga diajarkan untuk melakukan promosi kesehatan karena merupakan ajakan untuk melakukan kebajikan yang dimana adalah hal dasar yang wajib dimiliki seorang muslim agar melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebaik mungkin. Dengan mewujudkan promosi kesehatan yang dianjurkan oleh agama Islam akan membawa banyak manfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya ada saran. Berdasarkan makalah yang kami telah tulis, saran yang dapat kami berikan adalah agar umat Islam selalu menjalankan anjuran untuk menjaga kesehatan dan menghindari hal yang dilarang dengan tujuan untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Yang kedua itu, umat Islam juga perlu untuk selalu bersyukur dan mengingat bahwa semua nikmat termasuk nikmat kesehatan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, umat Islam juga perlu untuk selalu bersyukur dan juga melakukan promosi kesehatan guna mengimplementasi dari tujuan kesehatan masyarakat, yaitu promotif dan preventif. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.